Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat umur, kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan yang mulia dan menjalankan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, Ramadan adalah bahasa Arab yang diambil dari akar kata ar-ramdhu yang berarti panas. Saat Ramadan, perut kita panas, tenggorokan kita panas, bibir kita panas, tubuh kita panas karena sedang menjalankan ibadah puasa yang mana menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu syahwat. Tapi sebagian mufasir mengartikan ar-ramdhu yang berarti panas adalah diistilahkan sebagai panas untuk melebur dosa, bagaikan besi yang berkarat lalu dimasukkan pada api yang menganga, kemudian dilemparkan ke tanah, kemudian dipukulkan sehingga karat-karat tersebut hilang dan rontok. Begitu juga dengan diri kita. Selama 11 bulan yang lalu, mata kita berkarat dengan dosa, telinga kita berkarat dengan dosa, mulut kita berkarat dengan dosa, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh yang lain kita berkarat dengan dosa. Dan untuk saat ini, saat memasuki bulan Ramadan, kita dipanaskan saat siang dengan ibadah puasa, kita dipanaskan saat malam dengan ibadah tarawih, dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, dengan harapan dosa-dosa yang berkarat yang ada pada anggota tubuh kita rontok dengan hilangnya atau perginya bulan Ramadan. Amin. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial dan istimewa bagi kita, karena terdapat acara atau momen-momen yang kita tidak akan pernah bisa menemukannya selain di dalam bulan Ramadan, seperti ibadah sholat tarawih, nuzulul Quran, dan Lailatul Qadar, serta yang paling penting adalah kewajiban untuk berpuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita lihat, mari kita teliti kata demi kata yang ada pada ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena Allah tahu kekuatan puasa adalah iman. Tidak mungkin orang yang tidak punya iman akan menjalankan ibadah puasa. Tidak mungkin orang yang tipis imannya akan niat dia kala panas yang terik matahari seperti sekarang untuk menjalankan ibadah puasa. Dan pada akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, al-imanu uryan walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad
umat nabi-nabi terdahulu semua ada kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa ini adalah kurikulum lama, syariat lama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah, kepada umat Islam sedunia. Begitu juga semua agama juga mewajibkan atau ada ajaran yang untuk menganjurkan puasa. Seperti umat Yahudi mewajibkan umatnya untuk melakukan ta'anid. Umat Nasrani atau Katolik mewajibkan umatnya untuk melakukan puasa Prapaskah, dimulai dari Rabu Abu sampai pada Jumat Agung. Begitu juga ajaran Buddha yang mewajibkan uposta, yaitu puasanya umat Buddha. Begitu juga orang Konghucu diwajibkan untuk melakukan puasa jasmani dan puasa rohani. Begitu juga umat Hindu diwajibkan untuk melakukan puasa, dan mungkin ini menjadi sebutan kita sampai saat ini berbahasa Indonesia, yaitu puasa. Padahal bahasa Arab sendiri menyebutnya asyam atau as-shaum. Jadi puasa pada istilah kita saat ini mungkin diambil dari ajaran agama Hindu yang lebih dulu masuk pada bumi Nusantara. Asyiral muslimin dimanapun berada, Rasulullah mewarning, Rasulullah memperingatkan kepada kita semua dengan sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang tidak sholat. Percuma orang melakukan puasa, percuma orang mengeluarkan zakat, percuma orang beribadah haji kalau kesehariannya dia tidak sholat. Karena as-sholatu ra'su kulli ibadah. Sholat adalah pokok, sholat adalah kunci, sholat adalah password bagi semua ibadah. Ada pahalanya, tapi untuk mengambil dan menikmatinya dia tidak punya password, dia tidak punya kata sandi. Seperti Anda punya uang 10 juta, 100 juta, Anda masukkan ke bank, ada uangnya, tapi begitu mengambil Anda tidak bawa buku rekening, Anda tidak bawa ATM, mana bisa Anda mengambil uang Anda sendiri. Padahal ada uangnya, uang Anda sendiri, tapi sekali lagi Anda tidak bisa mengambilnya karena Anda tidak punya password, tidak bawa buku rekening atau kartu ATM. Yang kedua, orang yang tertolak puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang tidak bisa menjaga lisan saat berpuasa. Dia tetap melakukan kebohongan, dia tetap berujar ghibah, dia tetap membuli dan memfitnah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mencontohkan, ibarat puasa itu adalah semangka, adalah suatu buah yang utuh. Tapi ketika Anda melakukan kebohongan, maka buah itu teriris satu potong. Anda melakukan ghibah atau menggosip, maka teriris lagi pahalanya. Anda membuli orang, mengejek atau memfitnah orang, teriris lagi sampai dia habis pahalanya. Sekali lagi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsyu. Yang ketiga, puasanya orang awam yang tidak memperhatikan atau sekedar menjalankan puasa, sekedar menggugurkan kewajiban tanpa mengambil hikmah dan intisari dari apa puasa itu sendiri. Yang pertama dan terpenting adalah
dengan puasa kita dilatih untuk lebih sabar, lebih-lebih dengan adanya pandemi atau COVID-19 pada saat ini. Yang kedua, kita diajarkan dari puasa untuk merasakan bagaimana kehidupan fakir miskin. Mungkin laparmu ada batasnya, hausmu ada batasnya, tapi bagi orang fakir, bagi orang yang miskin, sekarang lapar, besok lapar, lusa lapar, dan dia akan merasakan lapar berhari-hari. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, mari kita tingkatkan semangat berbagi melalui zakat, infak, sodako, karena dengan puasa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tak mampu. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Semoga kita mendapat rahmat dan hidayah serta maunah dari Allah, sehingga kita dijadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.